Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Naila Fitri Wijayanti selaku perwakilan dari kelompok 9. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait hasil diskusi kami terkait efektivitas dukungan nutrisi oral dan suplemen nutrisi oral atau ONS pada penderita kanker tiroid. Next, sebelumnya saya beranggotakan eh, yaitu Ainun Qabil Firdaus, Raisa Almasani, dan saya Nela Fitri Wijayanti. Next, lanjut saja untuk latar belakang dari hasil diskusi kami, yaitu pada penderita kanker tiroid, terutama pada tahap lanjut dan refraktor, malnutrisi dan penurunan kualitas hidup merupakan tantangan serius yang sering muncul akibat penyakit dan efek samping terapi. Ketiga jurnal ini mengkaji peran dukungan nutrisi oral dan suplemen nutrisi oral sebagai intervensi untuk memperbaiki status nutrisi dan meningkatkan kualitas hidup pasien kanker tiroid. Nutritional support melalui ONS berpotensi membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian, mendukung perbaikan energi, dan memperkuat respon tubuh terhadap pengobatan. Meskipun intervensi ini menunjukkan hasil yang menjanjikan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengonfirmasi efektivitas ONS dalam memperpanjang survival bebas progresi dan memperbaiki outcome klinis secara keseluruhan pada penderita kanker tiroid. Next. Selanjutnya, untuk Perwas dan AM, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dukungan gizi oral dan suplemen gizi oral atau ONS dalam memperbaiki status gizi dan meningkatkan kualitas hidup pada penderita kanker tiroid yang mengalami terapi target molekuler. Kualitas hidup pada penderita kanker tiroid yang menjalani terapi target molekuler berdasarkan temuan dari 3 jurnal yang membahas penggunaan terapi target seperti cobazantinib, sarvelcatinib, serta kombinasi dahrafenib dan trumatinib pada pasien kanker tiroid. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai bagaimana intervensi ONS dapat mendukung pemilihan nutrisi, mengurangi efek samping terapi, dan berkontribusi pada peningkatan outcome klinis. Dengan demikian, analisis ini akan memberikan wawasan tentang peran potensial ONS sebagai bagian dari manajemen nutrisi untuk penderita kanker tiroid yang menghadapi tantangan akibat pengobatan intensif dan kondisi penyakit lanjut. Next. Untuk PICOT dalam hasil diskusi ini, pada populasi penderita kanker tiroid lanjut yang menerima terapi target molekuler seperti cabozantinib, salperatinib, atau kombinasi dahrafenib dan trametinib. Untuk intervensinya yaitu dukungan nutrisi oral atau suplemen nutrisi oral atau ONS. Untuk komparasinya yaitu pasien yang menerima terapi target molekuler tanpa dukungan nutrisi oral atau ONS tambahan. Outcome-nya peningkatan status nutrisi, kualitas hidup, dan survival bebas progresi pada pasien kanker tiroid. Untuk waktunya sendiri yaitu observasi selama periode terapi hingga 12 bulan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, jadi sintesis of evidence pada jurnal 1 ada cabozantinib menunjukkan peningkatan signifikan dalam survival bebas progresi atau PVS pada pasien dengan kanker tiroid diferensiasi yang resisten terhadap terapi standar radioiodin. Yang kedua, hasil studi menunjukkan bahwa cabozantinib efektif menghambat pertumbuhan tumor melalui penargetan multiple reseptor tirosin kinase, eh, termasuk ketiga itu yang penting dalam patogenesis kanker tiroid. Selanjutnya, studi ini mengindikasikan bahwa cabozantinib dapat memperpanjang waktu pengendalian penyakit tanpa menyebabkan efek samping berat, menjadikannya pilihan potensial untuk kanker tiroid refraktor.
Jurnal kedua, selpersatinib memberikan manfaat klinis yang signifikan pada pasien dengan kanker tiroid medular yang memiliki mutasi RET, terutama dalam meningkatkan PVS dibandingkan kontrol, yaitu cabozantinib atau vandetanib. Selpersatinib menunjukkan kemanjuran yang kuat dengan penurunan risiko progresi sebesar 72%, menjadikannya kandidat yang cocok untuk kasus kanker tiroid dengan mutasi spesifik RET. Efek sampingnya lebih rendah dibandingkan kontrol yang mendukung penggunaannya sebagai terapi lini pertama untuk mutasi RET. Jurnal ketiga yaitu kombinasi dabrafenib dan trametinib pada pasien dengan mutasi BRAF tidak menunjukkan keunggulan signifikan dibandingkan monoterapi dabrafenib dalam menurunkan ukuran tumor atau meningkatkan PVS. Terapi kombinasi menghasilkan respon tumor yang serupa dengan monoterapi tanpa peningkatan keamanan atau efektivitas yang bermakna. Kemudian temuan ini menyarankan bahwa monoterapi dengan dabrafenib mungkin sudah cukup efektif bagi dengan mutasi BRAF dengan tingkat toksisitas rendah. Umumnya yaitu peningkatan PVS, respon objektif, dan pengendalian penyakit. Measurement plan-nya, evaluasi menggunakan RECIST V1.1 setiap 8 minggu, serta pemantauan status nutrisi melalui data berat badan, IMT, dan total protein serum untuk menilai dampak ONS. Jurnal kedua yaitu outcome-nya perpanjangan PVS dan survival tanpa gagal terapi dengan peningkatan status nutrisi dan kualitas hidup. Measurement plan-nya yaitu evaluasi melalui pemantauan independen setiap 8 minggu dengan data status nutrisi atau meliputi parameter energi dan protein, dan penilaian kualitas hidup setiap bulan. Jurnal ketiga, outcome-nya respon objektif dan PVS serta peningkatan kualitas hidup yang diukur melalui status nutrisi. Measurement plan-nya pengukuran dengan RECIST 1.1 setiap 8-12 minggu untuk respon tumor dan CTSI V4.0 untuk efek samping. Status nutrisi dipantau secara berkala dengan parameter seperti berat badan dan asupan kalori harian. Kemudian metode. Jurnal 1 desain yaitu uji acak fase 3 double blind dengan pembagian 2:1 antara cabozantinib dan placebo pada pasien dengan kanker tiroid refrakter. Implementasi ONS dalam studi ini, ONS dapat diberikan sebagai dukungan tambahan untuk memitigasi efek samping dan mendukung peningkatan status nutrisi. Jurnal kedua, desain menggunakan uji terbuka fase 3 dengan pembagian 2:1 membandingkan selpersatinib dengan pilihan dokter, yaitu cabozantinib atau vandetanib untuk pasien dengan mutasi RET. Implementasi ONS, dukungan ONS bisa efektif untuk meningkatkan status nutrisi pasien selama terapi selpersatinib, mengingat efek sampingnya yang lebih ringan. Kemudian jurnal ketiga, desain menggunakan uji acak fase 2, open label, membandingkan dabrafenib tunggal dengan kombinasi dabrafenib ditambahkan dengan trametinib pada pasien dengan mutasi BRAF. Implementasi ONS, dukungan nutrisi melalui ONS sangat relevan untuk mengurangi toksisitas yang mempengaruhi nafsu makan dan berat badan selama terapi kombinasi ini. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Next findings untuk jurnal pertama yaitu cabozantinib meningkatkan PFS dan pengendalian tumor dengan risiko toksisitas yang dapat memengaruhi status nutrisi, membuat ONS bermanfaat untuk mempertahankan nutrisi dan kualitas hidup. Jurnal kedua, selpersatinib memperpanjang PSF pada pasien dengan mutasi RET, memberikan profil keamanan yang lebih baik, memungkinkan pasien dapat menerima ONS untuk mendukung status nutrisi dan kualitas hidup. Jurnal ketiga yaitu
kombinasi terapi tidak lebih unggul dari monoterapi dalam hal PFS. ONS penting untuk mempertahankan status nutrisi karena kombinasi ini berisiko lebih tinggi untuk efek samping yang mempengaruhi nafsu makan. Next. Selanjutnya, implication for practice. Jurnal pertama, Cabozantinib bisa menjadi terapi lini kedua bagi kanker tiroid refrakter. Implementasi ONS akan membantu dalam manajemen nutrisi pasien, meningkatkan tingginya efek samping yang mempengaruhi status nutrisi. Untuk jurnal kedua, sebagai terapi lini pertama yang efektif untuk mutasi RET, Slipercatinib didukung oleh ONS untuk mempertahankan nutrisi pasien, sehingga membantu memperbaiki kualitas hidup tanpa meningkatkan risiko efek samping signifikan. Untuk jurnal ketiga, mengingat tidak adanya keuntungan signifikan pada PFS dibandingkan monoterapi, didukung nutrisi tambahan melalui ONS menjadi penting dalam pengelola efek samping, membantu mempertahankan status nutrisi tanpa beban tambahan dari kombinasi terapi. Next. Conclusion. Berdasarkan analisis ketiga jurnal dan penjabaran Picotti, dapat disimpulkan bahwa terapi target molekuler seperti Cabozantinib, Sliper, serta kombinasi Dabrafenib dan Trametinib memiliki efektivitas yang bervariasi dalam meningkatkan survival bebas progresi atau PFS pada pasien kanker tiroid lanjut yang refrakter terhadap pengobatan konvensional. Cabozantinib menunjukkan peningkatan PFS yang signifikan pada kanker tiroid. Diferensiasi refraktor, sementara Slipercatinib menunjukkan manfaat klinis pada kanker tiroid menular dengan mutasi RET. Namun, kombinasi Dabrafenib dan Trametinib tidak memberikan hasil lebih unggul dibandingkan monoterapi Dabrafenib pada pasien dengan mutasi BRAF. Dukungan nutrisi oral atau ONS berpotensi memperkuat outcome dengan membantu menjaga status nutrisi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Dalam konteks efek samping, terapi target ONS membantu mempertahankan berat badan, mengurangi kelelahan, dan memperbaiki respon tubuh terhadap pengobatan, terutama pada pasien yang mengalami toksisitas yang mempengaruhi nafsu makan dan energi. Dengan demikian, integrasi ONS dalam manajemen pasien kanker tiroid lanjut yang menerima terapi target molekuler dapat menjadi komponen penting dalam strategi perawatan komprehensif, mendukung tidak hanya efektivitas terapi utama, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Next. Berikut referensi dari yang kami jabarkan. Saya kembalikan ke Naila. Baik, mungkin sekian apa yang dapat kami sampaikan terkait hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang dipahami, bisa sampaikan saja di kolom komentar dan akan kami respon untuk pertanyaannya. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.